Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi amin. Selanjutnya materi kita pagi hari ini membahas tentang Jonantu beserta saudara-saudaranya. Kemarin termasuk amil nawasih ya, amil yang merusak. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar, kebalikan dari anna. Jadi kalau kana itu merupakan isim memansubkan khobar. Kalau inna menasabkan isim memarfukan khobar. Nah, jonantu yang ketiga ini dia termasuk amil yang merusak. Wa amma zonantu, dan adapun jonantu, wa akhwatuha, dan saudara-saudara jonantu, fa innaha, maka sesungguhnya jonantu beserta saudara-saudaranya tansibul mubtada'a, dia itu menasabkan mubtada wal khobar dan khobar. Nah, kalau jonantu ngerusak sama, dua-duanya dibaca nasab. Kalau kana yang dibaca nasab khobarnya, kalau inna yang dibaca nasab isimnya, tapi awalnya jadi khobar. Seperti kemarin kan, Zaidun qaimun, bermula si Zaid itu berdiri, kemasukan kana, maka yang dirusak adalah khobarnya. Kana Zaidun qaiman, adalah si Zaid itu berdiri. Jadi Zaidun jadi isim kana, qaimana jadi khobar kana. Tarfaul isma wa tansibul khobar. Kemasukan inna, Zaidun qaimun menjadi inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya si Zaid itu berdiri. Jadi inna itu adalah harfu taukid. Ya dulu ala makna tasdik. Jadi udah pasti benar-benar si Zaid itu berdiri. Inna Zaidan qaimun, sesungguhnya atau bahwasanya si Zaid itu berdiri. Zaidan jadi isim inna, qaimun jadi khobar inna, karena tansibul isma wa tarfaul khobar. Nah, kalau jonantu adalah mansubani, mubtada dan khobarnya Zaidun qaimunnya dijadikan maf'ul awal dan maf'ul tsani gitu. Fa innaha tansibul mubtada wal khabara, maka sesungguhnya jonantu itu adalah menasabkan mubtada dan khabar. Al annahuma, bahwasanya keduanya maf'ulani, kedudukannya menjadi maf'ul. Ala annahuma maf'ulani, karena bahwasanya keduanya yaitu mubtada dan khobar, yang tadinya jadi mubtada dan khobar, maf'ulani menjadi dua maf'ul, maksudnya maf'ul awal dan maf'ul tsani. Laha, baginya ia jonantu. Jadi khusus nih, jonantu dan saudara-saudaranya membutuhkan dua maf'ul. Wahia, dan yaitu yang membutuhkan dua maf'ul atau yang merusak mubtada dan khobar
yang tidak lagi kedudukannya menjadi mubtada dan khobar, akan tetapi kedudukannya menjadi maf'ul awal dan maf'ul tsani. Mana saja? Jonantu, pertama jonantu, wa wajadatu, yang kedua wajadatu, wa hasibtu, yang kedua hasibtu, wa khiltu, dan yang ketiga khiltu, wa za'amtu, dan za'amtu. Nah, tumi mulai dari zonantu, wa hasibtu, wa khiltu, wa za'amtu itu artinya sama. Aku mengira, aku menyangka, karena dia termasuk af'alul qulub. Adanya satu keyakinan yang di dalam hati. Jadi zonantu, wa hasibtu, wa khiltu, wa za'amtu artinya aku menyangka. Sama semua. Wa ra'aitu, wa alimtu, wa wajadtu. Wa ra'aitu, dan aku melihat, dan aku juga boleh mengetahui itu. Wa ra'aitu, aku melihat atau aku yakin. Wa alimtu, dan aku mengetahui dan aku yakin, sama. Wa wajadtu, dan wajadtu, sama aku menemukan. Wa takhajtu, dan aku menjadikan. Wa ja'altu, dan aku menjadikan. Wa ja'altu, dan aku menjadikan. Wa samitu, dan aku mendengar. Jadi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi amil nawasih yang membutuhkan dua maf'ul, yang menasabkan mubtada dan khobar, itu namanya amil mansukh. Dalam hal ini adalah jonantu beserta saudara-saudaranya, atau amil nawasih. Disebut juga amil nawasih. Kenapa dikatakan amil nawasih? Karena hukum yang tadinya rofa jadikan mansub, yang tadinya mansub dijadikan mansub tetap. Yang tadinya rofa pada isim dijadikan mansub, yang tadinya rofa pada khobar dijadikan mansub. Maka dia membutuhkan dua maf'ul. Jadi nanti sebutnya enggak isim jonantu atau khobar jonantu, tidak lain dengan kana. Kalau kana kan isim kana, khobar kana. Inna isim inna, khobar inna. Tapi kalau jonantu, maf'ul awal jonantu dan maf'ul tsani jonantu. Mana contohnya? Nah, di sini dibahas. Nahu, sepertinya, atau seperti, atau contohnya. Jonantu Zaidan qaiman, aku menyangka si Zaid itu berdiri. Jadi disangkaan. Aku kira si Zaid lagi berdiri, nggak taunya lagi duduk. Jonantu fi'il wa fa'il gitu nih Rabbi. Jonantu fi'lun wa fa'ilun. Jadi kalau jona fi'lun madin mabniun ala fathi dhahirin fi akhirih, tu fa'iluhu marfu'un biha wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa Zaidan maf'ul awwali mansubun wa alamatun nasbi fatatun dharatun fi akhirih. Wa qaiman maf'ulun tsanin mansubun wa alamatun nasbi fatatun dharatun fi akhirih. Sama i'rabnya semua. Atau jonantu fi'lun wa fa'ilun amaluha tansibani, begitu.
Ada nggak Eropa? Nggak ada ya? Enggak, maksudnya Eropa nggak ada. Iya. Kenapa? Ya, contohnya Jonantu Zaidan Qaiman. Ada ini. Mana? Enggak ada ya? Oh, takul ini mah ya, katakan ya. Hah? Iya, berarti Anda nggak ngambil syarahnya. Mana takul di sini? Takulu sebagaimana engkau katakan. Sebagaimana engkau katakan, maksud dari sini adalah dicontohkan oleh musonif. Apa yang dicontohkan? Zonantu Zaidan muntaliqan. Itu. Zonantu, aku mengira, aku menyangka. Zaidan akan si Zaid muntaliqan akan pergi. Itu mana dua-duanya akan. Jadi aku menyangka akan si Zaid muntaliqan akan pergi. Jangan yang nanti jadi naat, tapi di sini nggak cocok. Sedang apa aja beda. Zaidan isim alam, muntaliqan isim masdar. Tidak, ya. Ya, jadi jonantu fi'lun wa fa'ilun Zaidan, atau i'rabnya begini. Jonantu fi'lun wa fa'ilun mansubani alal mubtada'i wal khabari ala annahuma maf'ulani, begitu. I'rab lengkapnya. Jonantu fi'lun wa fa'ilun mansubani ala annahuma mubtada wal khabar. Mansubani mubtada wa khabar al annahuma maf'ulu sani wa maf'ulun awal, atau maf'ulun awal wa maf'ulun sani, atau ya maf'ulani gitu. Zaidan yang tadinya jadi isim sekarang jadi maf'ul awal, mansubun atas fathah. Kenapa fathah? Karena isim alam mufrad. Nanti di sini dia dikatakan, kita ketemu ada isim alam berakal, ada isim alam ghairul akal. Nanti ketemu. Nah, Zaidan di sini adalah isim mufrad yang berakal karena Zaid adalah manusia. Ada isim alam akal, ada isim ghairul akal. Zaidan maf'ulun awal mansubun biha wa alamatun nasbihi fatatun tayratun li akhirih li'annahu isim mufrad. Muntaliqan maf'ulun sani mansubun biha wa alamatun nasbihi fatatun tayratun fi akhirih li'annahu isim mufrad. Sama. Jonantu, aku menyangka Zaidan akan si Zaid muntaliqan, itu pergi. Enggak apa-apa. Mananya itu pergi nggak apa-apa. Tapi dia walaupun kata-kata itu kedudukan i'rabnya menjadi maf'ul sani. Muntaliqan akan pergi, tapi bagusnya akan pergi. Wakhiltu, kalau di sini di i'rab nih, di i'rab makanya nih. Wahiltul hilala, wahiltu amron. Di sini contohnya wahiltul hilala beda. Ya, makanya wahiltu amron sahison. Aku mengira si Umar itu jadi tua. Nah, udah lama gak ketemu, lu tua amat. Contohnya umurnya masih muda. Ya mungkin karena kelelahan, kerja capek, istri ngamuk dulu, jadi wajahnya cepet tua gitu. Wakil tu, aku menyangka amron si Umar sakhison tua. Wa ma asbaha dzalika, dan lapad-lapad yang menyerupai itu. Maksudnya apa? Yang tadi saudaranya itu wahasibtu, wakhiltu, wazamtu, raitu, alimtu, wajadtu, ataqatu, waja'altu, wasamitu. Nah, maknanya yang sama itu adalah arti yang sama.
Jonantu wa hasibtu wa khiltu wa zamtu, artinya menyangka, mengira, menerka-nerka tuh. Sama tuh dia. Wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu itu wa ra'aitu wa alimtu artinya aku yakin, aku mengetahui, aku melihat. Tuh sama. Wa wajadtu wa wajadtu wa takhaitu wa ja'altu itu tiga sama juga, artinya aku mendapati, aku menjadikan. Aku mendapati, aku menjadikan. Wajadtu wa takhaitu wa ja'altu. Wasami itu dan aku mendengar. Ya, di sini nanti dicontohkan lagi sama tuh. Wahiltul hilala laihan. Aku menyangka tanggalnya sudah datang. Mau puasa. Datangnya bulan Ramadan kan karena melihat hilal. Aku mengira tanggal udah datang. Enggak taunya belum. Atau begini. Wahiltur rahima majlisan. Aku menyangka si Rahim sudah datang di majelis. Katanya dia masih ngorok. Wa ma asbaha jalik, dan apa-apa yang menyerupai itu, maksudnya yang menyerupai jonantu yang ada 10 tadi. Selain dari itu beda, karena beda, ina beda, jonantu beda. Karena membutuhkan isim dan khobar, inna membutuhkan isim dan khobar, jonantu membutuhkan 2 maf'ul. Kalau kana isimnya yang di muktadanya yang dibaca rofa, khobarnya dibaca nasab. Inna isimnya yang dibaca nasab, khobarnya yang dibaca rofa. Nah, sedangkan jonantu itu dua-duanya dimansubatkan atau dibaca nasab. Di sini dicontohkan dalam sebuah hadis. Lengkap kalau di sini dilengkapkan ini. Yakni anna ma'asbah misalaini min baqiyatil amsilati yuqasu ala hajainil mislaini nahu ni. Za'amtu bakron sadiqan. Aku menyangka si Bakar itu benar. Za'amtu bakron sadiqan. Aku nyangka si Bakar itu benar. Ya, Abu Bakar Siddiq ya udah pasti benar. Ini sebagai contoh. Aku mengira, aku menyangka si Bakar itu benar. Ya, ada juga kan orang Bakar itu, si Bakar itu suka bohong. Wa hasibtul habiba qadiman. Aku mengira kekasihku datang. Wa hasibtul habiba qadiman. Hasibtu fil fa'il, habiba maqul awal, qadiman maqul sani. Aku menyangka, aku mengira kekasihku datang. Wa ra'aitu sidqa manjian. Aku melihat atau aku menyangka sidqa kebenaran itu manjian, selamat. Wa alimtul juda mahbuban, dan aku yakin al-juda kasih sayang, mansuban itu karena cinta. Karena adanya kasih sayang disebabkan karena adanya cinta. Gak mungkin datang cinta kalau nggak menimbulkan kasih sayang. Kita cinta kepada istri, kita cinta kepada teman, kita cinta kepada anak, itu karena ada hati kita diberikan rasa kasih sayang. Makanya kita menimbulkan cinta. Wajadatul ilma nafi'an. Aku mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wajadatul ilma nafi'an. Aku mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilma
maf'ul awal, nafian maf'ul tsani. Wa takhaltu bukran shadiqan. Aku menjadikan si Bakar shadiqan, teman. Atau ayat bilang begini. Wa takhaltu rahiman shadiqan. Aku menjadikan si rahim itu teman. Teman dalam apa? Dalam menuntut ilmu. Wa ja'altu tinai brikon. Dan aku menyangka atau wa ja'altu aku menjadikan tina tanah ibrikon kering. Jadi tanah kering. Wa irabuhu dan irabnya kama taqaddama sebagaimana terdahulu, tuh sama irabnya. Wa misalu sami'a, dan contoh juga aku pernah mendengar sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar an-Nabiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata, sami'tu fi'lun wa fa'ilun wa nabiyya maf'ulun awal wa yaqulu fi'lun mudhari'un wa fa'ilun dhamirun mustatir fihi jawazun wal jumlatu fi malin ajin maf'ulun tsani. Tuh, jadi sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, an-nabiyya jadi maf'ul awal dari sami'tu, sedangkan yaqulu itu diirab dari jumlah fi'il dan fa'il, mansub jadi maf'ul tsani sami'tu. Itu maksud. Kalau di sini gitu jelas. Yaqulu fasami'tu, maka lafaz sami'tu fi'lun wa fa'ilun, jumlah fi'il dan fa'il. Wan nabiyya, dan lafaz nabiyya maf'ulun awal itu dari maf'ul awal. Wa yaqulu, dan lafaz yaqulu fi'lun mudhari itu fi'il mudhari. Wa fa'iluhu, nah fa'ilnya lafaz yaqulu dhamir mustatir. Fa'ilnya dhamir yang disimpan. Apa takdir berarti ini? Huwa, ya hebat berarti. Jadi yaqulu di sini fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Nah, cuma dia dhamir jawaz. Maksudnya apa dikatakan dhamir jawaz itu? Bisa juga ditampakkan, bisa juga disembunyikan. Tapi dalam hal ini lebih bagus disembunyikan. Apa maksudnya? Ini kalau kita kaji ilmu nahwunya, bahwa perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada unsuriyahnya. Walaupun kadangkala Nabi Muhammad menampakkan, itu bukan bermaksud riya, tapi mencontohkan kepada umatnya. Gitu tuh. Jadi begitu boleh, jawaz boleh disimpan, boleh tidak. Nah, bagi kita hambanya, bagusnya disimpan. Kecuali kalau kita punya umat, kita punya majelis jamaah, tujuannya supaya jamaah kita bisa mengikuti kita dalam hal yang baik, tidak jadi masalah, nggak ada unsuriyah. Tapi kalau cuma untuk supaya dikatakan alim, dikatakan pintar, dikatakan hebat, itu nggak boleh. Tuh, di sini pengertian dari kata dhamir jawaz di situ. Kalau dia semata-mata ingin mengharapkan ridho Allah, nggak apa-apa. Kalau kata Misbah harus ditampilkan gitu. Tapi kalau dia semata-mata ingin dianggap alim, nah baru nggak boleh. Namanya dhamir jawaz. Kalau kita bisa manikan, jadi memahami Al-Quran, memahami hadis jadi enak, nggak kaku. Kalau orang yang nggak bisa nahu, akhirnya maknain Al-Quran, maknain hadis asal jadi kayak gini lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru ala suhada'il Uhud. Nah, karena di situ adalah fi'il nakil istimror namanya. Jadi karena di situ bukannya ada, tapi ini istimror. Apa istimror itu? Maknanya selalu. Bahwa Nabi selalu berziarah
ke Uhud. Ya, apa maksudnya? Dalil untuk kita mengadakan haul di situ boleh. Karena Nabi juga pernah, bukan hanya pernah, selalu setiap tahun itu datang ke Uhud. Untuk apa? Untuk menengok saudara-saudaranya, pamannya yang syahid di sana. Untuk apa? Untuk berdoa. Tuh, karena itu adalah istimror namanya. Bukannya ada. Tapi kalau kita ngaji nah begitu bisa. Jadi kepaham. Kalau orang yang nggak ngaji, ya begitu dah. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalil. Lu nggak ngaji. Ya. Iya, itu. Banyak dicontohkan di sini juga. Warajihu an-nasamya fi nawi hadzal misali tata'addi 50 wahidun wa jumlatul lati ba'daha halun wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi tentang masalah lafaz samitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tadi sami'tu an-nabiyya maqul awal yaqulu jumlah fi'il dan fa'il jadi maqul sani. Tuh. Tapi menurut kaul yang roji, tuh pendapat yang lain dalam ulama nahwu juga ada beda pendapat nih. An-nabiyanya jadi maf'ul awal, tapi yaqulu jumlah fi'il dan fa'il mahal nasab jadi hal. Tuh. Nanti kita ketemu pembahasan kan di sini. Warajihu dan menurut pendapat yang rajih an-nasami'a bahwasanya telah mendengar binahwi hadal misal pada contoh ini yaitu samitun nabiya itu ta'adi maf'ula itu lebih diutamakan menjadi maf'ul wahid hanya maf'ul satu. Maksudnya samitu di situ hanya membutuhkan satu maf'ul. Wa jumlatul lati badaha dan jumlah yang sesudahnya maksudnya adalah yaqulu fi'il dan fa'il mahal nasab halun itu kedudukannya menjadi hal. Nanti kita ketemu nanti bab mansubat. Wallahu subhanahu wa ta'ala dan Allah zat yang maha suci wa ta'ala dan zat yang maha tinggi a'lamu itu lebih mengetahui. Nanti a'lam itu adalah isim tabdil. Kabirun besar, akbar lebih besar, paling besar. Pokoknya kalau kata paling lebih itu namanya isim tabdil. Kayak kita takbir Allahu Akbar, kita menyembah zat yang maha besar. Udah gak ada lagi selain Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah, yang kita minta bantuan, yang kita minta pertolongan adalah akbar, yaitu zat yang maha besar, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menggunakan isim tabdil akbar, maha besar artinya. Dan di situ bukan artinya paling, tapi maha besar, isim tabdil namanya. Sogiron, kita melihat anak kecil, sogiron kecil, lebih kecil lagi asbar. Tuh. Ada banyak contoh-contoh. Tapi kalau irfa itu bukan isim tabdil, tapi fi'il amr. Irfa billati hiya ahsan. Sama Al-Quran ada itu. Itu namanya perintah. Kalau kita udah paham bisa, oh iya ini fi'il amr bukannya isim tabdil. Pokoknya kalau kata akbar, asgor, akmal udah dah. Ya, udah tanya kan nih? Paham? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.